Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan matur suwun sangat, terima kasih saya yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini meluangkan waktu, meluangkan kesempatannya untuk membersamai saya yang insya Allah 1 jam ini nanti. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih nggih Bapak Ibu nggih. Saya hadir di sini ingin berbagi sedikit hal tentang budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan salah satu tugas tagihan kami dari modul 1.4. Saya mohon doa restunya nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas modul ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, monggo kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa bisa dimulai. Selesai? Terima kasih. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya Ari Supriyani, CGP dari Angkatan 7 Kota Salatiga, dan ini yang di samping foto saya ini adalah Ibu Mistiana Eni Purwanti MSI yang merupakan pengajar praktik saya. Kebetulan beliau ini adalah guru di SMP 1, tetangga kita saja deh Bapak Ibu deh. Terus yang kedua, ini ada Bapak Ladiman MPD, di mana beliau ini adalah merupakan fasilitator saya. Nah, perkenalan profil saya dan pendamping-pendamping saya cukup ini saja ya Bapak Ibu nggih. Kemudian hal yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif serta nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan sebagainya sampai refleksi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui selama ini bahwa kita sekarang memasuki era pembelajaran kurikulum paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum ini banyak sekali perubahan paradigma. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, budaya positif, restitusi, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit cuplikan mengenai tujuan pendidikan kita. Pembelajaran era kurikulum merdeka ini banyak sekali diinspirasi atau didasari oleh falsafah filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Di sini ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di situ yang perlu kita garis bawahi, mungkin ini jadi Bapak Ibu, menuntun. Menuntun artinya kita hanya bisa membimbing, mengarahkan anak, menuntun untuk mencapai tujuan, tapi pada dasarnya kita tidak bisa merubah kodrat anak. Bisa mungkin kita analogikan bahwa anak itu adalah sebutir jagung ya, bibit jagung. Kemudian sekolah ini adalah ladang persemaiannya atau tanahnya. Kemudian kita adalah sebagai petaninya. Nah, ini kodratnya memang dari apa Bu? Jagung ya. Nanti juga wujudnya, outputnya juga jagung. Jadi kita tidak bisa seperti apa kita mengolah anak-anak kita ini, kita tanahnya kita olah, kita pupuk dengan baik, kita semai dengan baik, kita berikan pencahayaan matahari yang cukup, nanti hingga akhirnya menjadi jagung yang bagus dan berkualitas unggul, jadinya tetap jagung. Artinya kita tidak bisa merubah jagung yang hebat itu tadi menjadi kacang atau menjadi yang lainnya. Nah, jadi kita perilakunya hanya bisa menuntun, tetapi tidak bisa merubah dasar anak. Nah, ini kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini tadi kok saya lupa menyampaikan,
Mungkin bisa sambil mengisi presensi nggih. Bapak Ibu, ini ada sedikit bukan permainan ya, apa ya? Game kecil mungkin sih. Saya minta Bapak Ibu duduknya bisa minimal dua-dua ya, sudah ya. Nah, Bapak Ibu, kita kalau waktu kecil dulu bermain apa saja selalu diawali, terutama kalau bermainnya ada yang versus ya, sini dengan sini, kelompok ini dengan sana. Biasanya kita awali dengan namanya apa ya, pingsut. Nah, pingsut ya, yang menang siapa, yang kalah siapa, yang jaga siapa, yang dikejar siapa. Nah, kita akan mengulang sedikit masa kecil kita deh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pingsut 3 kali. 1, 2, 3. Nah, oke, Pak Wildan siapa yang menang? Pak Esa yang menang. Bu Muji siapa yang menang? Miss Anita. Mbak Nisa siapa yang menang? Mbak Yuni. Ya, Bu Horo? Kata Bu Horo yang menang. Ya. Bu Sus siapa yang menang? Bu Sus, sama-sama seniornya ya. Pak Said siapa yang menang? Pak Said. Pak Said. Baiklah. Tolong tetap digenggam tangannya untuk yang menang. Yang menang ya. Nah, yang menang ini kita analogikan sebagai penjaga harta karun. Di dalam genggaman kita ada barang berharga, barang bernilai, punya kita, milik kita yang harus kita yakini dan kita pertahankan. Nah, yang kalah ini sebagai pencurinya. Nah, coba silakan mau diapakan ya, silakan Bapak Ibu yang kalah yang jadi pencurinya itu tadi ya. Coba kerahkan segala upaya, segala daya panjenengan supaya penjaga harta karun yang budiman ini bisa membuka tangannya. Nah, entah dikedipin Pak Is sama Bu Horo ya, Bapak dan Ibu soalnya, yang lain sama ya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin mejanya dioyok-oyok, atau mungkin apalah, silahkan. Nah, ayo tunjukkan usahanya, ya. Siapa yang menggenggam? Yang menang tadi? Pak, itik-itik, Pak. Ayo goyok, Pak. Ayo, Pak. Ini rewet ini. Ganjaran mulia itu ya. Apakah membuka Pak Said? Tidak. Pak Said tidak bergeming. Pak Is sama Bu Is. Pak Is sama Bu Horo. Gimana? Apakah kedipan Pak Is? Kok bisa lepas, Bu? Maklum, guru olahraga, super power. Nah, itu tadi ya, kira-kira seperti itu. Coba Bu Horo tadi bisa membuka genggaman tangannya karena Pak Is karena Pak Is mengitik-itik. Nah, siapa yang tadi tidak berhasil? Pencuri-pencuri mana nih yang tidak berhasil membuka genggamannya? Gagal. Bu Muji gagal. Yang mau dibuka pergi. Oke, baiklah. Karena hanya berdoa. Nah, ini nanti kaitannya dengan budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, apapun usaha apapun yang ada dari luar, yang datang dari luar, kalau diri kita dari motivasi intrinsik kita sudah punya motivasi bahwa ini adalah nilai luhur, nilai-nilai mulia yang harus kita pertahankan di dalam genggaman tangan kita, maka apapun usahanya, mau dilirik Pak Is, mau dihoyok-hoyok Bu Sus, atau mau dimarahi Bu Muji, ya, tidak akan mental, karena kita meyakini ini loh punya saya yang harus saya pertahankan. Beda halnya dengan saya tadi lihat Pak Paskito loh, gayanya itu ngiming-ngiming HP loh. Nah,
Tadi jenengan kenggo mboten Pak Said? Tahu itu pencitraan itu ya. Nah, untuk yang sudah bisa membuka tangannya karena usaha dari temannya, dari si pencuri ini tadi. Nah, kira-kira kalau anak didik kita, siswa kita bisa berbuat seperti yang kita mau, kita kehendaki, tapi hanya pada saat itu, nah ini berarti kita belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari si anak. Karena apa? Dia berbuat seperti yang kita mau membuka tangannya, mau melepaskan isi yang ada di tangan kita, itu karena iming-iming HP. Nah, karena didukani Bu Muji. Nah, karena dilirik oleh Pak Iskandar. Nah, yang seperti itu nanti tidak akan bertahan lama ya. Nah, ini kaitannya masih dengan teori kepalan tangan ini. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya posisi kontrolnya itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di si pencuri atau ada di pemilik harta karun? Iya, posisinya adalah ada di pemilik harta karun. Jadi meskipun pencuri itu tadi mengerahkan segala daya upaya, kalau dia mempunyai kontrol diri yang baik, punya unsur motivasi intrinsik yang baik, dia tidak akan ya seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini ada teori kepalan tangan ya. Teori kepalan tangan ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan disiplin yang sifatnya universal. Teori ini William Glasser. Ya, William Glasser, di mana teori ini mengatakan bahwa selama ini ternyata kita banyak miskonsepsi ya, pandangan adanya beberapa miskonsepsi terhadap pandangan tertentu. Nah, ingin saya tanyakan ini Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah sebentar ya. Disiplin positif yang sifatnya universal. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kira-kira apa ini universal itu apa sih? Segala sesuatu yang umum dan bisa diterima atau diakui di mana saja. Ya, bisa diterima misalnya apa Pak, kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan positif ya, misalnya apa Pak Is? Lampu merah di mana aja ada, artinya itu oh iya, betul tepat sekali. Bukan kalau di sini merah berhenti berarti kalau di Solo sana merah itu artinya berjalan atau berjaga-jaga, tidak. Itu sifatnya juga universal. Kalau itu sight ya, apa tanda ya, tanda seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Juga ada nilai-nilai kejujuran, terus kedisiplinan, terus kebenaran. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita yakini yang sifatnya universal dan berlaku di mana saja, bisa diterima aja Bapak Ibu. Ini ada teori kontrol yang selama ini meluruskan miskonsepsi ya. Ini oleh William Glasser, di mana salah satu butirnya adalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Bapak Ibu, apakah betul kalau guru itu bisa mengontrol semua tingkah laku murid supaya berbuat seperti yang kita mau? Apakah bisa kita mengontrol, Bapak Ibu? Kenapa tidak bisa? Di situ sudah jelas dikatakan oleh William Glasser, jadi Bapak Ibu, bahwa teori yang mengatakan bahwa guru bisa mengontrol murid ini adalah hanya sebuah ilusi atau bohong belaka. Nah, guru tidak bisa
mengontrol murid. Tetapi apa Bapak Ibu? Kalau seandainya guru bisa kalau dalam diri murid itu tidak terbangun motivasi yang sifatnya intrinsik, adalah saya di sini saya ngapain. Nah, saya terlambat karena nanti saya dihukum ngosek WC, atau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dengan berbagai hukuman seperti itu. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol adalah perilaku murid itu sendiri. Okay? Jadi harus timbul kesadaran untuk berbuat disiplin atau perilaku yang lebih baik lagi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermakna. Bapak Ibu, kalau ada salah satu siswa kita berbuat salah, ya selama ini ya Bapak Ibu, selama ini mungkin dimarahi, ya betul enggak Bapak Ibu? Apalagi kalau sudah melakukan kesalahan berulang kali. Nah, iki bocah dablek dikandani wingi ngene, saiki ngene, sesuk apa meneh. Nah, kita nanti akan memberikan penguatan, memberikan wejangan, memberikan nasihat. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, ini juga hanya ilusi ya. Aslinya tidak seperti itu ya, bahwa semua penguatan yang kita berikan kepada siswa, termasuk ini nasihat-nasihat baik, itu tidak akan efektif dan tidak akan bermakna selama tidak timbul apa Bapak Ibu? Kesadaran intrinsik dari dalam siswa ya. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, belum tentu ini ya. Kadang disindir, murid itu disindir, kadang masih ada yang dablek ya, ditoleh secara langsung juga masih ada yang dablek. Ini juga kurang efektif. Tapi murid yang mempunyai kesadaran tinggi, mungkin dengan kita sentil sedikit saja, dia sudah peka, sinyalnya tinggi. Nah, oh aku hari ini karena kaos kaki saya tidak pakai kaos berlogo, makanya saya lewat tadi kok dilirik sama Pak Edi. Nah, sudah peka, enggak usah dipanggil sini Le. Kenapa kaos kakimu kok tidak pakai berlogo? Nah, tidak perlu sampai sejauh itu, ya. Terus bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga hanya ilusi. Apakah Bapak Ibu bisa memaksa anak-anak? Bisa. Tetapi apakah paksaan itu nanti berakibat jangka panjang terhadap perilaku anak-anak, Bapak Ibu? Tidak. Anak akan timbul rasa takut, rasa gamang, bahkan menimbulkan trauma. Aduh, aku nak ketemu Pak Edi nanti. Aduh, aku nak ketemu Bu Ari nanti. Nah, bahkan timbul rasa kurang percaya diri ketemu Bapak Ibu, meskipun dia mungkin tidak melakukan pelanggaran. Jadi, yang bisa mengontrol adalah motivasi dari diri pribadi yang bersangkutan. Ya, yang perlu kita bangkitkan adalah itu, nggih Bapak Ibu, nggih. Kemudian, nah, inilah inti dari perubahan paradigma belajar yang baru saya sampaikan tadi ya. Bagaimana caranya menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak? Salah satunya adalah dengan membangun budaya positif sekolah, sehingga sekolah ini bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu ya. Terus kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita menginjak ke slide berikutnya. Bagaimana sih mendisiplinkan anak itu? Nah, coba Bapak Ibu kalau mendisiplinkan anak selama ini. Nah, sebelum kita memasuki era paradigma baru ini, kalau mendisiplinkan anak dengan apa Bapak Ibu? Anak-anak, kamu harus sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Maksimal jam 7 kurang 10 misalnya. Peraturan, apalagi? Menegur, apalagi khusus? Memberi contoh teladan.
Apalagi Bu Muji? Membuat aturan, menegur, memperingatkan. Iya. Nah, itu ya. Bagaimana mendisiplinkan anak selama ini dengan itu ya yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Nah, kalau menurut modul yang saya pelajari Bapak Ibu, bagaimana sih mendisiplinkan anak? Ini adalah dengan cara disiplin yang sifatnya positif. Ayo Bapak Ibu terus terang aja, kalau ada anak yang melanggar, selama ini kita hukum enggak Bapak Ibu? Kita hukum ya. Kalau hukuman itu kira-kira ada perbedaan enggak Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi? Ada. Kalau hukuman itu spontan. Selain spontan, menimbulkan tidak nyaman. Apalagi Pak? Tidak ada kaitannya dengan kesalahan. Betul, tidak ada kaitannya dengan kesalahan ya, semua betul. Misalnya nih, anak tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR kenapa? Saya tidur kemalaman, Bu. Kok kamu tidur kemalaman? Saya capek, Bu. Kenapa kamu capek? Saya siangnya habis bermain bola sampai sore. Padahal Bapak Ibu guru sudah tahu sebabnya ya, kenapa anak ini tidak mengerjakan PR ya, sehingga ketiduran malamnya. Tapi Bapak Ibu masih memberikan hukuman. Karena kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu menulis, menyalin PR ini 10 kali. Dikumpulkan nanti di meja guru selepas pulang sekolah. Ada hubungannya enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu antara perilaku atau pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang kita berikan itu berkaitan. Misalnya apa ya Bapak Ibu? Bisa beri contoh konsekuensi Bapak Ibu? Misalkan terlambat sekolah 20 menit, nanti dia pulangnya ditambah 20 menit. Betul. Ya nunggu Pak Wildan. Nah, ya itu konsekuensi. Karena kamu sudah menggunakan dengan cuma-cuma 20 menitmu, kamu mempunyai hak dan kewajiban sama dengan siswa yang lain. Biar sama bagaimana? Ya kowe mulia molor 20 menit. Nah, berkaitan yang menungguin Pak Wildan ya. Pak Wildan kesiswaan ini. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Berarti yang kita lakukan selama ini menghukum itu sesuai dengan paradigma yang baru apa tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, disiplin. Disiplin Bapak Ibu ya, sebuah kata yang sangat tidak asing untuk kita ya. Apa sih sebetulnya disiplin itu? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina ya, yang artinya disiplina. Disiplinnya ini adalah artinya belajar Bapak Ibu. Belajar ya. Kenapa disiplin ini mengandung makna belajar? Ini adalah untuk menjadi murid yang patuh dan disiplin, murid harus belajar. Artinya belajar ini adalah sebuah proses yang sifatnya kontinu, tidak bisa instan atau sekali ini saja. Kita pun juga seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau mendisiplinkan murid, kamu harus memakai seragam. Kalau seragam hari Senin itu seperti ini, OSIS lengkap, rompi, atributnya seperti ini, dasinya seperti ini, topi dan sepatu hitam. Nah, kenapa saya harus berseragam seperti itu, Bu? Terus rambutnya harus rapi. Kenapa saya rambutnya harus rapi, Bu? Ini adalah proses untuk anak itu belajar. Hingga nanti outputnya akan ada perubahan dalam diri si anak itu. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata atribut, penggunaan atribut ya, atribut siswa terutama, ini ternyata juga ada undang-undangnya kalau tidak salah, Undang-Undang Kemenristekdikbud nomor 5 tahun 2020. Kasih tahu itu ke anak-anak Bapak Ibu. Nah, iki Bu Ari orang gawe aturan hoax lu ya.
kamu ini diminta memakai seragam, tujuannya adalah seperti ini. Nah, kasih pembelajaran, kasih informasi ke anak-anak. Kira-kira tujuannya kalau siswa harus pakai seragam itu apa sih Bapak Ibu? Ini merdeka belajar loh. Kurikulum merdeka, seragam juga masih diatur juga. Nah, kira-kira ini kenapa? Kok siswa harus mengenakan seragam? Ini lepas dari apa itu peraturan Kemenristek-Dikbud ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak terjadi persaingan. Apalagi Bapak Ibu? Karena merasa nyaman karena sama identitasnya. Iya, anak merasa nyaman, mempunyai identitas, mempunyai kebanggaan. Betul enggak Bapak Ibu? Selain itu apa lagi? Kenapa harus berseragam? Mudah dikenali, berarti menunjukkan identitas. Oh, iki loh seragam SMP loro. Oh, ini loh seragamnya SMP 1, juga menimbulkan kebanggaan. Bahkan ada sedikit cerita ini Bapak Ibu. Adik saya itu di SD Salatiga 1. Ya, adik saya ini cerita, Mbak, adik-adik saya, anak-anak saya SD 1 itu pengen banget iso sekolah di SMP 2. Ya daftar aja selama anak-anak itu masuk zona. Aturannya kan seperti itu nih Bapak Ibu. Tak kon daftar SMP siji atau yang lain tuh loh, enggak mau. Ternyata alasannya apa Bapak Ibu? Salah satu alasan mereka seragamnya. Nah, seragam itu juga merupakan daya tarik tersendiri. Memberi rasa kebanggaan, memberi rasa percaya diri, memberi efek apalagi ya. Saya tidak berbeda dengan yang lain. Statusnya sama. Mau putrane Pak Wali Kota, putrane Pak Dewan, putrane Bapak Ibu Guru, semua sama statusnya. Itu seragam. Jadi di sini anak memperoleh proses belajar. Oh, jebule saya itu harus berseragam karena seperti ini. Rambut saya harus rapi, kalau perempuan dikucir ternyata harus seperti ini. Ini proses belajar. Jadi disiplin itu yang dikatakan disiplina yang artinya adalah belajar, ini karena disiplin itu mengandung proses belajar yang sifatnya kontinu untuk mendapatkan hasil input seperti yang kita harapkan ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita menginjak ke nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah singgung ya. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal tadi sudah dijawab oleh Pak Esan ya. Universal itu sifatnya umum, menyeluruh. Bahkan Pak Is sudah memberi contoh lampu bangjo, lampu atau traffic light ya, di mana merah berhenti, hijau berjalan, terus kuning siap-siap. Dimanapun seluruh Indonesia seperti itu, berlaku umum. Ya, terus juga toleransi. Nah, toleransi dimanapun diakui sebagai salah satu nilai luhur oleh masyarakat Indonesia. Di luar negeri juga seperti itu. Kalau tidak ada toleransi, ngapain ada pejuang-pejuang rasis deh, seperti kulit hitam dan kulit putih selama ini ya. Nah, karena mereka ingin toleransi, persamaan hak dan kewajiban seperti itu. Terus selain itu juga kejujuran. Kejujuran ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Jadi nilai-nilai universal itu apa aja Bapak Ibu? Nilai-nilai yang kita yakini baik dan berlaku secara umum. Contohnya tadi sudah nggih, toleransi, kejujuran dan sebagainya. Nah, nilai-nilai universal ini Bapak Ibu, ini nilai-nilai universal ini, aduh kebablasan ini sebentar. Ini mouse-nya peka sekali mau saya, ini saya takut nanti kalau jalan-jalan. Nah, nilai-nilai
kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati atau diyakini secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, mau suku apa saja, mau dari negara apa saja, mau bahasa maupun agama apa saja, meyakini bahwa nilai tersebut adalah sesuatu yang sifatnya bisa diyakini benar dan berlaku di mana saja. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini berkaitan dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Ya, apa sih disiplin positif itu? Tadi belum terjawab deh, bahwa disiplin positif adalah budaya di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila. Terdiri dari berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Terdiri dari 6 ya. Terdiri dari 6. Nih seperti ini Bapak Ibu. Ini kok lari-lari terus nggih, moseng nggih. Nah, yang pertama ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, benaral kritis, mandiri. Nah, ada 6. Ini adalah nilai kebajikan universal yang ada di Indonesia yang diimplementasikan dalam kurikulum kita saat ini. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ini ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kalau integrasi atau langkah kecil yang sudah saya lakukan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, melalui kegiatan diskusi ya, ini anak akan kita dorong atau kita latih untuk berkolaborasi, bergotong royong, berpikir kritis dengan cara memecahkan masalah ya. Terus kemudian juga dalam bentuk ini ada aksi nyata yang luar biasa ya, yang dimana sekolah kita SMP 2 sudah melaksanakan 2 kali gelar karya. Ini merupakan akumulasi dari profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam sebuah gelar karya atau proyek yang sudah dilakukan 2 kali di sekolah kita. Ini luar biasa sekali deh Bapak Ibu. Terus di samping itu saya juga melakukan diseminasi atau sosialisasi sederhana mengenai profil pelajar Pancasila ini ke teman-teman, ke rekan ya, juga ke siswa. Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Sederhana sekali, jangan diguyu, jangan ditertawakan ya Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu pasti sudah membuat yang lebih baik dari yang saya punya. Nah, ini karya saya yang sangat minimalis dan ala kadarnya nggih Bapak Ibu nggih. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan integrasi profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran Bapak Ibu semua nggih. Kita masuk ke materi yang selanjutnya.
Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini juga kita praktekkan dalam kita membuat keyakinan kelas. Apa pentingnya membuat keyakinan? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, hebat luar biasa. Apa sih pentingnya membuat keyakinan? Apakah Bapak Ibu yakin dengan segala aktivitas, dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari? Bapak yakin? Bapak Ibu yakin semuanya? Yakin deh. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan itu? Apa gunanya kita membuat keyakinan? Mbak Yuni membuat keyakinan kelas enggak? Membuat. Berapa butir keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Kemarin hasil latihan itu ada 12, dimasukkan 12 juga atau dikelompokkan lagi lebih abstrak dari hal-hal 12 itu kan pasti sifatnya konkret nih. Nah, apakah dikelompokkan lagi? Apakah itu saja? Oh iya, dikelompokkan. Khusus sudah bikin keyakinan kelas? Oh, keyakinan mapel. Berapa butir? 5. Yang penting padat, mengena, dan mudah dipahami. Bu Woro sudah bikin berapa butir? 7 ya. 7. Tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu ya. Tidak boleh banyak-banyak membuat keyakinan kelas ini. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini untuk mengakomodir kebutuhan anak yang bermacam-macam ya. Ini kaitannya dengan perilaku, teori motivasi perilaku manusia oleh Dhyana Gosen ya. Di mana beliau mengatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum? Apakah saya akan mendapat konsekuensi? Nah, ini motivasi yang datangnya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, aku rajin datang on time jam 7 kurang 10 itu saya mendapat ganjaran apa? Mendapat reward apa? Nah, ini sifatnya juga masih motivasi eksternal dari luar ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, nah aku taat seperti ini, saya akan menjadi baik. Saya akan terbiasa. Yang dimana nilai-nilai yang saya lakukan dari kecil sampai dewasa pasti nanti akan bermanfaat untuk saya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf saya tadi mencopot masker. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu menggunakan masker itu motivasinya apa sih? Kemarin apa sekarang? Kemarin atau sekarang? Cerdas, bagus. Ya, kemarin. Ini kan anak-anak banyak yang pakai ribbon, jadi itu fenomenanya di kalangan siswa-siswi kita, terutama yang perempuan, ya. Terus apalagi Bu Sus? Untuk kesehatan. Ibu yakin kalau dengan memakai masker itu kita akan sehat? Yang jadi tertahan, tidak ikut tertular. Betul sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya melepas masker supaya saya di sini bisa jelas berkomunikasi. Saya sudah vaksin 3 kali dan insya Allah sehat nih Bapak Ibu. Kecualian ikutnya Bapak Ibu. itu yang tidak sehat. Begitu nggih, Bu Sus menyampaikan kalau saya memakai masker biar selalu sehat. Ada lagi yang memakai masker itu sebetulnya tidak nyaman. Awal-awalnya tidak nyaman di Bapak Ibu. Itu kita karena paksaan, betul enggak? Ayo, karena ada aturan prokes yang menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindar dari kerumunan. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, betul. Apanya, Pak? Itu kalau dipaksa itu boleh enggak? Tidak. Bukan positif, ya. Tapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah yang tadinya kita dipaksa
Apalagi kalau kita mau PPKM-nya levelnya sudah semakin rendah, alhamdulillah boleh bepergian. Tetapi mau masuk gedung bioskop harus pakai masker. Mau masuk mall harus pakai masker. Mau ke rumah sakit periksa, tidak nengok orang sakit, belum boleh menengok nggih. Harus pakai masker. Yang tadinya itu paksaan, aturan seperti itu. Tapi dengan timbulnya kesadaran, belajar sedikit dari sedikit, oh ternyata bahkan banyak contoh-contoh ya. Memang masker ini merupakan salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan, terutama di era pandemi. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Apakah jenengan sekarang pakai masker masih kebiasaan? Masih paksaan? Tidak, Bapak Ibu. Kecuali Pak Iskandar, Bu. Kenapa Pak Is begitu ya? Harus direstitusi nih kayaknya. Sekarang saya menemui kenyataan yeah. 7A itu waktu membuat keyakinan kelas yang kelasnya 7A itu nomor 1 malah di dalam kelas menggunakan masker. Hebat, berarti kesadarannya tinggi. Mohon maaf. Hebat, luar biasa. Berarti itu secara tidak langsung mengingatkan Bapak Ibu guru, Bu. Bagus, luar biasa. Kelas saya saja kayaknya tidak ada yang butir seperti itu ya. Sepertinya terselip, nanti bisa ditambahkan di butir kesepakatan kelas saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, masker ini menjadi sebuah kebudayaan, bukan kebudayaan, budaya positif. Bahkan kita menjadi aneh kalau keluar tidak menggunakan masker. Betul enggak Bapak Ibu? Saya kadang kalau berangkat sekolah tergesa-gesa ya, lupa tidak memakai masker. Itu saya di jalan itu ya merasa ada sesuatu yang kalau kita ada yang tidak beres kan pasti kita merasa ya Bapak Ibu ya, pakai. Saya sampai tak eleng-eleng, HP saya ketinggalan atau apa ya, sampai di sini mau menuju absen, oh Gusti ternyata saya tidak memakai masker. Jadi segala sesuatu yang sifatnya motivasi eksternal itu tadi paksaan ya, sebuah kebiasaan yang sifatnya paksaan, tapi dengan proses belajar itu ternyata bisa menjadikan sebuah motivasi intrinsik, menjadi budaya yang sifatnya positif. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kemudian ini apa ya? Ini lari terus ya Allah. Nah, dalam kita membentuk keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Apa yang kita tuliskan di situ itu tidak boleh, kalau menurut modul ya, itu tidak boleh sesuatu yang sifatnya real. Karena apa? Karena sesuatu yang sifatnya universal ini lebih bisa bertahan lama dan bisa diterima oleh siapa saja. Misalnya seperti ini. Kalau dalam keyakinan kelas tadi Mbak Yuni dikelompok-kelompokkan gitu ya. Mungkin ada dilarang membuang sampah di kelas, dilarang makan di kelas. Terus apa lagi? Dilarang berbicara keras di kelas, dilarang teriak-teriak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu sesuatu yang sifatnya real atau nyata. Kalau menurut ini, aturan pembentukan keyakinan kelas itu adalah yang kita gunakan adalah keyakinan yang sifatnya abstrak. Abstrak itu tidak terlihat, tetapi nilainya atau manfaatnya, imbasnya bisa kita rasakan. Misalnya, kalau dilarang membuang sampah di kelas. Kan nyata aja Bapak Ibu. Nyata kelihatan aja. Kalau kita membuang juga kelihatan. Terus apa lagi yang sifatnya abstrak? Dilarang ngorek-orek meja. Terus dilarang nah itu sifatnya real atau konkret. Kita harus mengelompokkan dari beberapa ide, gagasan, masukan dari anak-anak itu tadi menjadi sesuatu yang sifatnya abstrak. Kita simpulkan saja. Ada lagi misalnya tidak boleh teriak-teriak dalam kelas.
Terus tidak boleh berkata kasar kepada teman. Terus ya, seperti itu. Itu sifatnya juga real atau konkret. Bisa kita simpulkan menjadi sesuatu yang abstrak, Bapak Ibu, misalnya menjaga ketenangan dan kenyamanan di kelas. Nah, seperti itu. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham untuk yang ini ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nah, yang abstrak-abstrak tadi Bapak Ibu itu sifatnya universal ya. Terus pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, bukan dilarang berlari-larian dalam kelas. Bukan dilarang berbicara keras dalam kelas. Bukan dilarang membuang sampah dalam kelas. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat yang sifatnya positif, bagaimana Bapak Ibu? Ya itu tadi. Jagalah ketertiban kelas, jagalah kenyamanan kelas, saling menghargai dan menghormati sesama anggota kelas. Nah, seperti itu. Kemudian juga keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Mungkin punya saya masih terlalu banyak ya, masih harus diringkeskan ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas itu mengandung fenomena-fenomena atau hal-hal yang dilanggar oleh lingkungan di situ. Nah, lingkungan di situ siapa? Kalau kita di sekolah tentu saja oleh anak didik kita, oleh murid-murid kita ya. Terus juga semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi harus kita tampung, kita akomodir semua ide gagasan anak-anak kita ya. Baru nanti kemudian kita kelompok-kelompokkan. Jadi intinya harus kita libatkan, namanya saja keyakinan kelas. Jadi ini harus melibatkan semua warga kelas. Bapak Ibu, ini keyakinan kelas yang saya buat ya Bapak Ibu. Ini juga sangat simpel dan sangat sederhana sekali. Jadi ada latar belakang, terus kemudian ada tujuannya, terus ada tolak ukurnya. Ada liminasa. Nah, ini saya mengajukan rencana kepada Ibu Muji terkait dengan disiplin positif di kelas, Ibu. Kemudian pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Sebelum dibuat saya mensosialisasikan dulu. Manfaatnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Seperti itu. Selanjutnya saya ajak anak-anak untuk curah pendapat. Kira-kira kelas yang bagus, kelas idamanmu, kelas impianmu, kelas yang kamu ingin itu yang seperti apa? Oh, yang bersih, Bu. Yang tertib, Bu. Nah, itu saya dengarkan, mereka saya kasih kesempatan menulis di kertas ya. Kemudian dari beberapa ini saya kelompokkan gagasan keyakinan kelas hingga akhirnya Bapak Ibu, nah ini ya kurang besar ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Disiplin dan tepat waktu ya. Disiplin tepat waktu itu dalam kehadiran, kepulangan, pengumpulan pengumpulan tugas-tugas, PR dan sebagainya. Juga menjunjung tinggi integritas, bertanggung jawab terhadap apa ucapan, perilaku yang kita lakukan. Terus juga menjaga sopan santun dan hormat pada guru ya, dan sebagainya dan sebagainya. Di situ ada 7 butir, Bu. Bapak Ibu punya saya ada 7 butir deh. Bapak Ibu sudah membuat semua, berarti Bapak Ibu sudah mengimplementasikan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini setelah saya membuat keyakinan kelas, saya juga minta pendapat mereka, refleksi. Apa kata mereka tentang keyakinan kelas? Saya merasa senang dan semangat membuat keyakinan kelas karena kami dapat merancang sendiri. Nah, Bu kelasnya harus bersih, Bu yang piket harus piket tepat waktu, Bu datangnya harus tepat waktu juga dan sebagainya. Kemudian juga masih ada satu lagi. Kata mereka, saya tertarik membuat keyakinan kelas karena kami terlibat langsung dan aktif membuat keyakinan kelas seperti yang kami inginkan. Masih ada satu lagi, ganteng sekali ini Bu, anak saya 7E ini Bu.
Siapa? Miss Nita kira-kira? Si langsing ini ya. Jago kendang kita, jago kendang SMP 2 ya. Saya senang ya, Andrian Agus Setiawan. Saya senang dan semangat terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Ini pengalaman baru buat saya. Pengalaman yang pertama buat Ananda ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu guru. Kemudian umpan balik siswa kita tulis dalam bentuk tertulis seperti ini. Nah, itulah keyakinan kelas yang termaktub dalam disiplin positif tadi, seperti itu. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar ya. Silahkan mengisi, waktunya 2 menit aja ya. Kuesioner kecil Bapak Ibu. Tidak apa-apa, nggih. Silahkan diisi Bapak Ibu. Iya, lingkari. Nah, apakah saya suka berkelompok? Apakah saya suka menyendiri? Nah, saya suka bekerja dengan orang lain. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain ya. Poin 1 itu tidak, yang poin 2 itu kadang-kadang, poin kelima sangat benar atau menginterpretasikan diri saya ya, seperti itu. Bapak Ibu, sambil saya lanjutkan sedikit materinya, nggih. Kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya berbeda-beda, tidak sama antara kebutuhan individu yang satu dengan individu yang lain. Realitas atau kebutuhan manusia ini berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, kesukaan yang berbeda, kebiasaan bahkan kebudayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan siswa anak didik kita. Ini kalau secara garis besar, di sini ada yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu survive, ini bertahan hidup ini kebutuhan yang berkaitan dengan biologis kita, ya, artinya kita akan terancam ya apabila kita tidak memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, sandang, pangan, papan, seperti itu, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Terus ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, anak-anak ya, itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang anak itu butuh kasih sayang. Anak-anak yang butuh kasih sayang ini biasanya suka bergerombol dengan teman-temannya. Perhatian dengan orang lain, care dengan orang lain, suka memelihara binatang kesayangan. Nah, Buara punya binatang piaraan kesayangan. Apa? Lovebird, sugar glider ya. Nah, saya apal ya, lovebird, sugar glider. Kucingnya mati. Kucing ya. Yang lebih sayang lagi dengan binatang piaraannya di sini kira-kira siapa? Sepakat. Bu Dwi Laksana. Nah, itu ya. Jadi ciri-cirinya orang yang maaf ya, butuh kasih sayang, tapi ini menurut Bu Wati, ini menurut ini loh ya, menurut mobil loh ya, bukan menurut saya ya. Nah, itu tadi salah satunya adalah seperti itu tadi ya. Terus kebutuhan ada yang suka kebebasan. Anak-anak itu pada dasarnya yang suka bebas dengan suka terikat itu lebih banyak yang suka bebas ya. Suka bebas kalau ada jam kosong, ye. Ya. Bahkan saya ada anak yang agak ini ya, agak apa ya,
kita tidak boleh menyebutnya nakal ya. Kalau kita sedikit mengeluh, itu malah anak-anak bilangnya alhamdulillah. Padahal kita mengeluh ya. Nah, alhamdulillah. Bu guru capek, bla 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 bla, alhamdulillah. Nah, ini anak kayaknya anak yang suka dengan kebebasan, bebas senang, bebas kalau tidak diawasi, bebas kalau tidak terikat peraturan-peraturan, bebas kalau gurunya di kelas tidak ada. Nah, seperti itu. Ada lagi anak yang suka kesenangan. Suka kesenangan ini anak yang cenderung suka melakukan apa yang dia senangi. Dia akan tidak suka dengan apa yang tidak dia sukai. Kadang-kadang anak-anak itu mempunyai kecenderungan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya, saya suka pelajaran menggambar. Tapi saya tidak suka matematika. Saya tidak suka IPS, apalane wakih. Nah, itu kecenderungan atau kesenangan ya. Anak mempunyai kesenangan yang berbeda-beda, hobi yang berbeda-beda. Terus juga kesenangan, kebebasan, penguasaan atau power. Penguasaan ini biasanya berkaitan dengan pengakuan diri, ya, pencapaian suatu kompetensi, prestasi, diakui, wah kamu hebat, kamu juara 1 tahun ini. Nah, anak-anak banyak yang mempunyai kebutuhan seperti itu ya, prestis, menunjukkan citra diri mereka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Guru. Apakah sudah Bapak Ibu Guru? Oh sudah, terima kasih. Wah, Bu Wara sudah dihitung nih, skornya tinggi nih. Kayaknya kurang kasih sayang ini Bu Wara. Mbak Yuni, Bu Nugrah, nilainya juga tinggi ya. Mbak Anissa, terima kasih. Nah, Bu Hati, Pak Was, Pak Said, Bu Anita suka bersenang-senang, je, berfoya-foya. Nah, ya, nah dari skor ini. Buta apa Bu? Sama Bu. 6 bulan nggak bisa ngemol ini nanti ya. Nah, ngemol sambil ngemil. Ini saya apresiasi apa ini hasilnya dari Bapak Ibu ya. Ada yang skornya macam-macam ya. Ternyata Bapak Ibu ada yang suka kebebasan. Nah, suka kebebasan. Ada yang kebutuhan fisik ada, kebutuhan kasih sayang ada, macam-macam ya. Kita satu lingkungan sekolah aja sudah pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Ini ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ria, seorang guru kelas 7 di SMP, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nah, bernama Agus. Tapi ini bukan Agus anak saya tadi yang jago kendang ya. Teman-teman beberapa mengeluh dan mengatakan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih Agus melatar belakangi Agus berbuat seperti itu? Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira kenapa? Lapar. Tidak punya uang lapar. Kalau lapar berarti kebutuhannya berkaitan dengan apa tadi? Survive atau bertahan hidup. Nah, kalau anak ini kira-kira hanya cari perhatian, iseng. Nah, bisa jadi seperti itu enggak Bapak Ibu? Kadang saya tanyain anak yang iseng itu ya, kamu kenapa kok godai ketua kelasmu? Enggak apa-apa. Bahkan saya goda gentan ya, kamu naksir ya? Enggak Bu. Nah kamu kenapa dari tadi godain terus? Enggak apa-apa, iseng. Suka senang-senang, suka iseng ya. Ada lagi semisal ini Agus ini alasannya misalnya selain bersenang-senang, dia mungkin juga butuh pengakuan dari temannya. Ini bisa diilustrasikan seperti ini ya Bapak Ibu. Kira-kira
dari kasus tadi. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, ini tepat yang disampaikan oleh Bu Woro ya. Agus ini minta makanan temannya karena dia lapar ya. Ini adalah kebutuhan survival ya. Terus kemudian teman Agus jadi perhatian dengan Agus. Ini caper tadi loh. Nah, kira-kira yang dibutuhkan apa ini Bapak Ibu? Perhatian dan kasih sayang. Nah, tidak lapar, sangunya banyak. Habis jajan. Tapi kenapa dia menggoda lauknya teman-temannya? Ya karena dia ingin diperhatikan, pengen dilokke. Berarti yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Ada lagi, dia merasa hebat kalau bisa membuat temannya takut dengan temannya. Yo nyonya makananku PN. Nah, berarti ini anak butuh apa Bapak Ibu? Penguasaan atau pengakuan ya. Terus kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Nah, bosen kok itu saja, Bu, yang beda gitu loh. Saya pengen yang lain, pengen bebas menentukan menu, ora diatur oleh ibu. Nah, seperti itu, kebebasan. Terus juga Agus hanya iseng. Nah, ini Agus, ini anaknya suka senang-senang ya, iseng seperti saya tadi tanyain, kenapa kamu kok godain godain ketua kelasmu terus? Ya karena iseng, Bu. Tujuannya apa? Enggak tahu. Iseng. Ini berarti anaknya suka senang-senang Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi nggih. Nah, kebutuhan dasar manusia, kita lewati saja nggih atau pelan-pelan ya. Kebutuhan dasar ini termasuk kebutuhan biologi seperti makan, minum dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia kasih sayang, ini biasanya orang-orang yang menekankan pada hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima, take and give ya, menerima, memberi dengan lingkungan sekitarnya. Terus juga dia seperti teman, berlaku seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mempunyai binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung, suka berkelompok. Orang-orang yang suka berkelompok ini biasanya merasa senang apabila dia ada di komunitasnya, ada di kelompoknya. Nah, ini kecenderungannya kok menurut ini loh ya Bapak Ibu, membutuhkan kasih sayang, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan ya, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, berprestasi, mempunyai kompetensi ya. Kemudian kebutuhan akan pilihan ya, kebutuhan kebebasan, boleh memilih, tidak ditentukan. Kok lauknya itu aja sih, kok Ibu membawakan saya seperti itu, kenapa saya tidak boleh jajan sembarangan atau jajan bebas seperti yang saya mau. Nah, ini butuh kebebasan berarti anaknya ya. Terus juga kesenangan ya, ini biasanya anaknya suka senang-senang, gemesin, lucu. Nah, seperti Bapak Ibu guru semua ya. Nah, di sini ya, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Menggemaskan itu mungkin tingkah lakunya karena suka bikin ketawa teman-temannya, mengundang tawa teman-temannya, seperti itu ya. Ini lucu dan menggemaskan. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang siswa yang butuh kesenangan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Tidak aja deh. Nah, ini sudah kita menuju ke materi-materi akhir tentang restitusi. Restitusi nih. Bapak Ibu, selama ini kalau ada siswa yang melanggar peraturan yang Bapak Ibu lakukan apa tadi? Menghukum. Nah, sebetulnya boleh enggak sih menghukum itu? Kalau menurut paradigma yang baru sekarang ini, kita tidak boleh menghukum, tapi bolehnya melakukan restitusi ya. Restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, termasuk langkah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita gunakan ya. Segitiga restitusi. Langkahnya ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Seperti ini. Nanti kalau menstabilkan identitas ini artinya adalah anak yang tadinya melakukan
melakukan kesalahan, pada posisi ini nanti kita stabilkan dulu sebelum dia menuju ke sini menjadi pribadi yang lebih baik, bisa kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Ya, ini langkahnya 3 ini. Menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, serta validasi tindakan yang salah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya punya aksi nyata restitusi. Pendek saja nih Bapak Ibu, sekedap. Kok enggak mau ya? Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Kok enggak mau ya Bapak Ibu? Dalam sebetulnya ada. Kita lewati aja ya Bapak Ibu nggih. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Jadi kemarin itu ada salah satu anak saya tanpa sepengetahuan saya tidak tahu jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu anak saya ini, saya mendapat laporan informasi dari beberapa anak bahwa si anak ini adalah oknum anak ini adalah mencontek punya temannya ketika dia ketika dia ulangan. Saya yang duduk di depan mengawasi mereka malah tidak tahu, tapi anak-anak tahu ya. Nah, dari kasus ini saya melakukan restitusi. Saya cari, saya panggil anaknya, kira-kira kenapa sih kamu kok mencontek? Kamu benar enggak mencontek, Nak? Iya, betul, Bu. Kenapa kamu mencontek, Nak? Ya, jadi kita harus menanyakan keyakinan dulu. Kamu kok mencontek kenapa? Saya tidak belajar, Bu. Kenapa kamu tidak belajar? Karena saya banyak nonton bola. Waktu kemarin musim bola itu Bapak Ibu bola dunia. Oh gitu. Terus kamu waktu tidurnya kurang, waktu belajarnya kurang. Iya, Bu. Terus saya tanyakan dengan keyakinan kelas. Kalau kamu mencontek seperti itu, kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kemudian kira-kira yang kamu langgar yang mana, Bu? Saya tidak jujur dan tidak disiplin. Kamu menyadari itu, Nak? Menyadari. Kalau anak sudah kita tahu latar belakang dia melakukannya karena apa, terus kita juga sudah menanyakan keyakinannya bagaimana, masuklah kita ke menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar kok. Nah, ya sedikit dielus-elus anaknya ya, biar tidak takut melakukan kesalahan ini wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan, bahkan Bu Ari juga. Tapi kesalahan itu yang penting bukan kesalahannya, tapi adalah bagaimana perubahan perilaku sikap kita setelah kita melakukan kesalahan. Anak kita giring ke situ Bapak Ibu. Supaya nanti timbul kesadaran anak, oh saya kalau seperti ini berarti salah, saya tidak baik, berarti yang baik seperti apa? Kita giring lagi hingga masuk ke validasi tindakan yang salah itu tadi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan posisi anak menjadi baik kembali dan kembali ke kelompoknya. Segitiganya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya, pada terus menstabilkan identitas. Nah, berbuat kesalahan itu enggak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan dong. Kenapa kok kamu tidak belajar? Saya bangunnya tidur terlalu malam. Kok kamu tidur terlalu malam? Kenapa? Karena saya menonton bola, Bu. Nah, punya alasan anak-anak ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita yakini dan sudah kita buat di dalam kelas, kira-kira yang kamu lakukan tadi bertentangan tidak? Bertentangan, Bu, dengan nilai apa? Anak kita giring ke situ. Anak pasti tahu karena anak yang membuat keyakinan kelas itu. Nah, dalam kita menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, melakukan segitiga restitusi ini kita punya kontrol di sini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai manajer? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai teman? Nah, kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, posisi kita, pengawasan kita, kontrol kita sebagai penghukum. Karena kamu mencontek, maka saya akan memberikan hukuman. Hukuman berbeda dengan konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kamu menyapu kelas. Tidak ada hubungannya, itu kita sebagai penghukum. Ya. Apakah boleh Bapak Ibu? Apa dihindari? Dihindari, tepat sekali. Yang kedua, apakah kita sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah? Jadi kita kayak menyentil sedikit perasaan anak ya. Misalnya kalau anak melakukan kesalahan ya, kok kamu kayak gitu sih nak? Tega loh sama Bu Ari loh. Padahal kamu kalau ada apa-apa di WA Bu Ari, diajak komunikasi Bu Ari, kok kamu seperti itu? Kamu senang kalau Bu Ari sampai dipanggil oleh Bu Muji. Bu Muji yang Bu Ari malah yang dapat teguran dari Bu Muji. Kamu senang seperti itu? Enggak Bu, jangan, kasihan Bu Ari. Kita menyentil pernya anak, rasanya anak ya. Nah, ini berarti posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga harus dihindari Bapak Ibu. Terus kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini berarti kita mengawasi kelakuan anak, pelanggaran yang dilakukan anak, kemudian kita samakan atau kita sinkronkan dengan aturan tata tertib yang ada di sekolah. Ini agak kaku berarti ya Bapak Ibu gurunya. Karena kamu ini berarti sanksinya ini. Karena di sekolah kita ada aturan seperti ini. Nah, ini berarti kita sebagai pemantau ini juga harus dihindari. Atau sebagai teman. Kok kamu gitu sih? Kan kita friend. Kamu kok bisa-bisanya seperti itu sih nak? Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai akrab. Seperti teman dengan anak ya. Apakah boleh yang seperti itu Bapak Ibu guru? Tidak boleh. Nah, berarti yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita mengelola anak, menumbuhkan motivasi intrinsik anak, membimbing anak supaya menjadi karakter dan pribadi yang baik. Nah, ini berarti posisi manajer ini adalah posisi kontrol guru yang paling diharapkan, yang paling ideal dengan paradigma kurikulum merdeka kita saat ini. Bapak Ibu, saya ada sedikit praktek ya. Nah, kita kelompokkan saja. Kita praktek restitusi ya Bapak Ibu. Seperti ini. Seperti ini, monggo kelompok kiri, kelompok kanan. Nah, ini saya punya pilihan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, apakah ini termasuk dalam menanyakan keyakinan? Apakah termasuk menstabilkan identitas? Apakah validasi dari tindakan yang salah? Ya, silahkan diisi.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Berarti kita mencari sebabnya, nggih. Monggo Mbak Nugra, Bu Nugra, Bu Anissa, silahkan ditempel. Silahkan Bapak Ibu. Silakan disesuaikan Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, kita melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan. Ya, tepat. Validasi tindakan yang salah. Sebentar lagi. Kurang Bapak Ibu tespinya. Terima kasih, Bu Ano. Nah, ini aktivitas kita yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, hore, sudah jadi kelompoknya khusus ya. Oke, ya. Habis ini silahkan khusus berfoto. Bu Anita silahkan. Ya, mari kelompok yang Khusus dan teman-teman sudah melakukan restitusi. Ya, oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Wildan dan teman-teman. Silakan berfoto dulu karena Pak Wildan dan teman-teman sudah melakukan restitusi. Iya. Boleh saya tempel nggih, Bapak Ibu nggih? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, termasuk menanyakan keyakinan, ya? Kita bisa menyelesaikan ini, Nak. Nah, terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, betul sekali, tepat ya, masuknya di keyakinan kelas. Terus, pada tahap menstabilkan identitas, di mana kita mengembalikan anak itu kepada posisi yang tadinya melakukan kesalahan, terus kita netralkan ya, ke dalam posisi menstabilkan identitas itu. Yang sudah Bapak Ibu lakukan adalah tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Setiap orang sudah melakukan kesalahan. Tepat sekali. Apa yang kita yakini tentang kelas kita yang ideal? Nah, kalau ini kayaknya ya, kayaknya di sini. Nah, ini di sini ya. Terus validasinya, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, sudah tepat yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, nggih.
Punya busus sudah? Ya. Ya. Terima kasih Bu Sus. Kita tempel juga. Mencari ujungnya solasi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya, susah sekali. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kamu langgar? Bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana? Dan sebagainya. Kemudian menstabilkan identitas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, terus tidak ada manusia yang sempurna anak-anak. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Betul semuanya, tepat semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Sudah bisa membuat restitusi kelas dengan tepat dan betul. Bapak Ibu, kayaknya materinya sudah selesai nih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Saya hanya ingin sedikit berefleksi dengan Bapak Ibu. Sudah membersamai saya selama kurang lebih 1 jam ini. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu membersamai saya selama 1 jam ini? 1 jam ya? Aduh, maaf sekali tidak kerasa. Gimana Pak Esa? Ngantuk. Ngantuk ya. Itu Pak Esa, itu juga sesuatu yang manusiawi ya. Semua orang pasti mengantuk. Nah, ini menstabilitaskan itu tadi ya. Nah, Pak Wildan, kira-kira? Senang dan terinspirasi. Oh iya, terima kasih. Kemudian hal yang paling Pak panjenengan ingat apa dari materi yang sudah saya sampaikan? Saya Oh. tentang restitusi. Restitusi, nggih. Bu Sus, bagaimana perasaannya? Kita sudah bersama-sama yang konon ngendikane Bu Waro lebih dari 1 jam ini. Jadi saya lebih tahu di antara ada siswa yang melanggar peraturan, jadi kita bisa kalau untuk menghukum tidak musimnya lagi. Iya, enggak boleh merestitusi. Betul, dan mencari sebabnya kenapa anak melakukan kesalahan. Betul sekali Bu Sus. Terus kira-kira yang diingat Bu Sus dari materi yang saya sampaikan apa? Ya. Yang melekat di Bu Sus. Itu tadi tentang bagaimana cara menghadapi siswa tadi. Cara menghadapi dengan paradigma baru. Betul sekali, dengan menggunakan disiplin positif. Bu Nugrah, bagaimana perasaannya membersamai saya 1 jam lebih? Mbak Ali bisa sama Mbak Ali, banyak pengetahuan, bisa berbagi teman. Maaf tadi saya terlambat. Enggak apa-apa. Saya ngamen. Ya. Semoga kita para guru akan lebih baik dalam mengajar anak, menyayangi anak, dan bahagia. Iya, bagus sekali sesuai dengan paradigma baru, nggih. Terima kasih, Bu Muji. Bagaimana perasaannya Ibu? Nggih. Nggih. Oh, nggih, matur suwun. Apa yang akan dilakukan mengajak Bapak Ibu guru untuk bisa melakukan restitusi di kelas. Terima kasih Ibu. Nah, alangkah baiknya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ditulis di sini karena ini juga untuk dokumentasi saya. Nggih, monggo Bapak Ibu. Silahkan, silahkan. Ya. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Aduh, apa iki?
refleksi yang Bapak Ibu lakukan ini nanti akan menjadi sebuah catatan yang sangat berharga untuk saya. Sudah ada yang selesai, Bapak Ibu Guru? Ya, Bu Sus sudah selesai. Boleh saya ambil, Bu Sus? Terima kasih, matur suwun. Terima kasih Pak Esa, Bu Woro, Bu Wati, Pak Said, terima kasih sekali. Bu Nisa, terima kasih sekali. Matur suwun. Ibu, matur suwun sangat. Pak Said sudah nih. Bu Nugrah, terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nggih, nggih. Matur suwun. Nggih. Oh, nggih. Matur suwun Bu Minar. Oke Bapak Ibu Guru, tibalah kita di penghujung acara kita hari ini, nggih. Terima kasih sekali Bapak Ibu telah membersamai saya 1 jam lebih ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sudah kersa pinarak di sini untuk kita sharing dan belajar mengenai budaya positif. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada, nggih. Dengan demikian kegiatan diseminasi budaya positif di SMP 2 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 ini saya akhiri. Dan sekali lagi saya menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan kelas ini, Bapak Ibu, mohon kita bisa menutup dengan doa sebentar. Berdoa dipersilahkan. Matur suwun sangat Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Anita Utami, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Salatiga. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ari Supriyani. Ibu Ari Supriyani adalah guru IPS sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Salatiga. Beberapa waktu yang lalu, saya diberi kesempatan untuk mengikuti paparan aksi nyata Bu Ari mengenai disiplin positif. Paparan yang Bu Ari berikan sungguh memperluas cakrawala saya tentang bagaimana sebaiknya saya melakukan disiplin dalam kelas. Beliau memberikan banyak konsep materi seperti paradigma budaya positif, nilai-nilai kebaikan universal, kemudian segitiga restitusi, dan juga 5 posisi kontrol guru. Dari seluruh materi yang disampaikan Bu Ari, saya sangat tertarik bagaimana Bu Ari menjelaskan mengenai penerapan segitiga restitusi. Tidak hanya memberikan contoh-contoh nyata tentang praktis segitiga restitusi yang sudah beliau lakukan, beliau juga mengajak kami untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat apa saja yang bisa dilakukan untuk memberikan restitusi. Dan ternyata restitusi ini lebih efektif daripada hukuman karena memantik kesadaran dan motivasi internal siswa untuk berlaku positif.
Nah, Bu Ari, sukses terus, tetap semangat untuk menerapkan disiplin positif. Terima kasih atas sharing ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, yang pada angkatan ke-7 ini alhamdulillah ada 8 guru SMP Negeri 2 Salatiga yang lolos untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu guru telah melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan praktik baik hubungannya dengan disiplin positif. Kami selaku kepala sekolah sangat senang dan cukup bangga. Ternyata teman-teman guru penggerak angkatan 7 ini sudah hampir 95% menguasai apa itu disiplin positif. Yang kedua, ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain atau teman sejawat yang lain sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi sekolah, karena dengan disiplin positif maka kurikulum merdeka yang berpijak pada mengutamakan atau berpihak kepada siswa bisa kita laksanakan. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa merubah mindset Bapak Ibu guru yang lain bahwa disiplin positif perlu diterapkan. Selanjutnya, aksi nyata yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain adalah menerapkan disiplin positif ini di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya yakin bahwa dengan disiplin positif ini anak-anak akan semakin bahagia untuk mengikuti pembelajaran dan akan belajar sesuai dengan zaman mereka. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.